Soundnya pakai sini aja. Oke, eh kita Mati. masuk ke sesi 4 ya. Dah, kamu okein deh suaranya. Udah? Ya. Ya, sebenarnya kita udah mulai bisa juga diskusi ke hal-hal yang berkaitan dengan performance max ya. Dimension dulu lah. Kita share screen, Mas. Ya, ya, seperti biasa. Jangan, share screen. Seperti biasa. Ya Mas, kita coba pakai akun yang ini. Boleh, boleh. Kita pakai akun yang udah jalan lama ya, Mas ya. Iya, Coba ngomong kedengeran nggak sama Mas Rendra? Tes tes, kedengaran ya Mas Rendra ya? iya, beneran. Tapi agak teriak ya di sana ya. Biar pakai satu aja yang bersuara nih, Mas. Saya lupa kantornya tuh di mana sih nih? Kantornya di Mataram. Oh, Mataram ya. Mataram. Kok bisa jauh di sana ya? Iya, tinggalnya di sini, Mas, tapi daerah jajahnya ke Eh, ke sana sini nih. Mbak Rika emang asli sana ya? Enggak, saya dari Jawa Barat. Cuman memang udah lama di sini sih. Wih, logatnya hilang ya. Iya, udah hilang logatnya. Udah pernah ke Lombok, Mas? Belum. Wah, harus ke Lombok, Mas Rendra. Oh, Diajak seru. jalan sama Mas Wira ntar. Mas Rendra orang mana Mas? Saya juga sama sebenarnya orang Sunda yang Oh, Kang, tidak besar di tanah Sunda saya juga. ya Kang. Kang. Saya juga gitu sebenarnya. Saya besar di tanah Sulawesi sebenarnya. Oh, Bahkan lahir dan besar di sana ya. Saya beda baru kita. hijrah ke Jakarta itu pas kuliah 2008. Kok di daerah sana saya sering dengar beritanya kayak ada penyakit rabies gitu-gitu ya? NTT itu, Mas. Itu beda ya? Ya, beda kita NTB. Kalau NTT kenapa? Karena banyak yang pelihara anjing atau apa? Banyak yang pelihara anjing, terus bukan banyak melihara, banyak anjing liar, Mas. Iya banyak anjing liar kan yang bahayanya kan? Heeh. Tapi kan itu terpisahkan laut kan? Iya, terpisah laut. Jadi Beda kalau kalau cuma di Lombok aman. aman, malah lebih tinggi Bali daripada Lombok kalau rabies. Karena Lombok kan mayoritas Muslim, jadi jarang ya nggak sebanyak Bali lah kalau Ya untuk anjing. Bali juga sebenarnya serem juga sih kalau untuk itu ya. Iya, Karena banyak anjing liar. Ya sering sering dengar beritanya begitu jadi agak serem ya nggak tahu ya. Kita nggak tahu nggak kebayang soalnya daerah sana. nah, serem. Nah, kita masuk dulu nih ya ke pembahasan ya berikutnya ya. Kalau kita mau evaluasi ya dari campaign ini kan sebenarnya akun tuh sebenarnya punya berapa sih semuanya? Punya dua Kang. Dua. Iya. Ya, berarti ini akun satunya yang lama ya.
Yang lama. Nah, yang lama kita coba evaluasi ya, gitu. Jadi pertama saya coba ditunjukkan dulu nih landing page-nya seperti apa. Yuk, KTP baru lihat kan landing page-nya seperti apa yang dipakai di sini. Ini maksudnya memang ownernya memang orang sana terus kayak buka tempat ya udah kerjanya di sana atau gimana ya ceritanya nih? Jadi ownernya Pak Afifi, Mas. Jadi beliau juga salah satu pengajar sih di IHC. Heeh, terus memang orang Lalu sana gitu? bukan dari Surabaya, cuman tinggalnya di Lombok. Oh, Jadi eh, kantornya administratifnya di Lombok. Cuman ya memang dari awal lebih banyak diundang di luar kota. gitu ya ya. Eh, Karena kalau untuk daya belajarnya kan Tapi Jabodetabek tinggi. Mbak Rika bukan bukan ke Lombok bukan karena kerja ini kan memang udah tinggal di sana kan? Iya, udah tinggal di Lombok, Mas. Iya iya iya. Oke, ini berarti ini sama ya landing page-nya apa beda ya? Sama. Sama ya tadi. Iya sama. Oke Ini landing page yang dipakai, Mas. oke. Pokoknya berarti tombol apa di bawah itu konversinya apa? Sama kayak namanya ini, Konversinya ke WA. ini ke sini. Ini masuk ke WA. WA ya. Oke. Terus kalau kita lihat dari data dashboard coba lihat lagi berarti kita nanti kita ke WA langsung ya. Nah, kalau kita lihat dari data dashboard kita ambil katakan kan udah lama ya kita lihat 30 hari terakhir aja boleh. 30. Iya, maksudnya lebih lebih ini aja lebih luas. Itu tadi budgetnya 100 berapa? 20 ya? Baru baru sejak tanya Mas Rendra tuh dinaikin Mas. Oh iya, berarti sebelumnya nggak segitu ya. Iya. Iya, totalnya cuma 1,5 nih, Iya. 30 hari. Tuh, Ya, 30 hari itu Mas Rendra terhitung dari khusus bulan April ini aja atau dari tanggal... nggak dari tanggal 25 kalau ini ya. Oh iya, iya, iya. Terserah Mas Wiranya nih memilihnya kalau last 30 days ya dia ambil last 30 days dari hari ini ya gitu. Tapi kalau misalnya di situ kita pilih tanggal this month ya bulan ini aja April gitu atau kita pilih secara manual ya gitu. Nah, cuman kalau kita lihat memang benar tadi ada kenaikan karena budgetnya 30 hari itu tidak genap karena kalau 100.000 aja kan udah 3 juta harusnya kan itu sangat kecil kan 1,5 tadi habisnya. Nah tapi kalau kita lihat dari sisi konversinya cost per konversinya sebenarnya ini kan emang lebih murah yang kita sudah bahas juga sebenarnya di minggu lalu ya dengan konferensi segini. Nah mungkin juga kalau kondisi seperti ini sebenarnya tidak ada problem yang terlihat ya secara numbers di sini tuh aman-aman semua ya numbers-numbers yang ada di sini saya melihatnya yang sini aja dulu nih si Google Search ya gitu. Kalau cost kan ya menyesuaikan dari budget yang di set ya impression juga menyesuaikan klik juga menyesuaikan aja CTR bagus ya konversi cost per konversinya oke normal. Jadi melihat data di sini nggak ada masalah. Nah tinggal bagaimana kita mencoba untuk menyesuaikan dengan data yang didapat dari tim CS-nya ini gimana? Apakah dari total katakan di bulan ini ada 35 konversi, itu berapa yang bisa diolah dan berapa yang sudah closing katakan? Itu bagaimana? Bisa tercatatkah? Bisa ditahu datanya atau gimana? Kan itu Ya, yang kita lihat. uh, jadi yang Google yang beberapa bulan yang lalu sih saya sempat minta reportnya. Itu misalnya ada, sebentar saya cek dulu ya Mas ya, sebentar aja. Jadi dari ini kan yang di
yang diiklankan ini kan tombol kontak, berarti konversinya kan Mas Rendra, berarti kan itu Kalau ini tuh apa namanya? Ini gas atau bukan ya? bukan, Oh, ini bukan. bukan ya? Oh ya udah berarti pas klik tombol kan? Ya, betul, pas klik tombol. Nah, yang masuk real WA-nya kan beda ya, Mas ya? Iya, makanya kita harus lihat juga kan berapa yang dicatat. Jadi si tim CS-nya tuh selalu disuruh rekap aja gitu kan. Hari ini ada berapa yang masuk, yang dari yang berapa masuk, Ya, berapa yang berkualitas, bikin lagi kolom di laporannya yang berkualitas sekian gitu kan. iya. Terus bikin lagi satu kolom catatan gitu ya. Oh, banyak ya spam. Oh, banyak masalah kendala di harga misalnya gitu-gitulah. Mm-mm. Masalah-masalahnya apa nih? Nah, Mas Rendra, kalau dari report sebelumnya sih, WA yang masuk itu kualitasnya bagus. Jadi kemarin dari Mas Wira pegang Google, itu misalkan ada beberapa hari ada 4 WA masuk, tiganya ikut daftar gitu. Artinya kan persentasenya Bagus, tinggi. iya, bagus. Cuman WA yang masuk ini dikit banget, Mas. Nggak setiap hari gitu. Nah, kalau kalau seperti itu, ini kan sebenarnya kita lihat ya, ya budgetnya juga malah baru ditambahkan ya. Coba kita lihat 7 hari terakhir aja deh kalau gitu, persempitkan dulu. 3, 7. 7. 7 dulu ya. Kenapa sih nggak bersebelahan aja duduknya? Sebelahan nih, Mas. Oh, sebelahan juga. Kayak Sebelahan suaranya tuh. kok kayak jauh banget gitu. Ya, so imut dia. Nah, kemudian kita coba lihat dari tanggal ke tanggalnya. Kita coba lihat ya. Jadi itu segmen, time, terus day gitu. Saya juga mau join ini nanti belum lihat lagi nih tanggalnya nih. Mau join kelasnya juga nih. Iya, yuk Mas. Di Jakarta boleh. Iya ya, Jabodetabek iya Jakarta iya ada nih. iya Tapi Jakarta. kalau mau nyari kelasnya Pak Vivi di Jakarta, Mas. Iya Jakarta kalau gitu. Mm-mm. Oh, apa belajar hipnosis buat ini apa kemarin tuh cewek-cewek itu klimaks ya. Jadi Aduh, modus bener-bener deh. orgasme. Nanti Jangan-jangan apa yang nyari ini. saya Iya, bener-bener yang ini malah buka kelasnya khusus Mas, itu jadinya laku tuh. Indra yang searching tuh biar ada materi ketemu. Iya, ada bahaya tuh. Nah, kita lihat ya dari tanggal ke tanggalnya di sini. Waktu pas perubahan budget jadi 120 ini tuh kita lihat ternyata belum ngefek nih ke cost-nya. Kan ini bukan bukan hari ini dirubah kan? Enggak, udah dari hari itu 2 hari yang lalu. Oh, baru 2 hari yang lalu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi selalu mulainya itu selalu dari sini ya kalau mau menganalisa gitu. Iya. Maksudnya kita harus pastikan ini udah sesuai. Nah, coba scroll ke bawah deh. Kan dia berurutan nih sebenarnya. Nah, berurutan kan. Di sini paling terbaru ya kemarin. Nah, kemarin itu dia habis cuman 30.000. Yang lalu 70.000 ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat dia masih nggak ada perubahan padahal budget udah dinaikkan. Ini harus Ya, dicatat. Mas Wira harus catat ya, spending problemnya. Kita harus benahi juga nih dari sini ya. Gitu, problem spending. Nanti apa yang bisa dilakukan? Saya akan cek dulu nih keywordnya pertama, gitu. Terus kedua, apakah pengaruhnya dari bidding kalau keywordnya aman, gitu. Misalnya keywordnya iya masih dikit, masih panjang-panjang, low search volume, jadi nggak menyerap budget dengan banyak, jadi nggak bisa tayang. Kan tadi Mbak Rika bilang, ini sebenarnya udah bagus, tapi pengen dapat lagi leads yang lebih banyak, kan gitu problemnya Iya, kan. Nah dari situ saya runut dari belakang. Jadi mulai dari awalnya adalah saya akan cek ininya dulu. Ini harus maksimal. Nggak mungkin kita berharap konversi banyak, spendingnya aja masih masalah di sini, gitu. Sementara kita makin lama mau makin banyak konversinya, berarti rumusnya makin lama harus dinaikkan budgetnya, tapi dengan menjaga nilai akuisisinya yang tetap stabil, kan gitu rumusnya. iya. Nah, saya sampai situ kan paham, dapat gambarannya. Nah,
kita sekarang fokus dulu di sini ya. Kita coba analisa lebih detail lagi sini. Nanti ke depannya ini juga ya. Tapi ini tadi kan udah jelas sebenarnya dapat nilai rata-rata 4% ini karena diaktifkan eh, search partner dengan displaynya. Kalau enggak tadi udah belasan persen juga sih. Gitu. Oh, enggak, aku udah enggak nonaktifkan sih Mas. Dari 7 hari yang dari seminggu Oh yang iya, lalu udah enggak kan ya? Zoom, ha. Nah, dia sepertinya lagi mau mencoba untuk naik juga nih. Ya, dari sini nih udah mulai menaik. Tapi kayaknya ini harus dikasih. Sejak kapan ya tidak diaktifkan ya? Dari minggu lalu pas Zoom sama Mas Rendra. Oh iya, berarti ini harus testing lagi iklan. Iklannya juga harus dioptimalkan. Jadi pertama adalah spending, kedua adalah CTR. Ini yang kita fokuskan, ya, gitu. Nah, sekarang kita fokus dulu nih ke spending. Kita sekarang coba buka tab baru aja ya, klik kanan dari sini nggak apa-apa ya, gitu. Untuk melihat masuk ke dalam add groupnya dulu, lalu nanti masuk bertahap ke dalam keywordnya. Saya mau tahu dulu nih add groupnya ada berapa sih? Bisa nggak sih kalau klik kanan dari sini, Mas? Harusnya bisa kok. Ya, Iya, nggak, ya klik kanan dari nama iklan, nama campaignnya, bisa nggak? Nah, gitu. Coret dah dulu. oh iya Mas. Itu pun apa namanya chat masuk juga satu. Karena Iya. dia Heeh. banyak. Sebenarnya kan kalau kita lihat di situ cuma 30.000, Iya. ya Iya. katakan. Terus kalau akuisisi 20.000, ya emang satu jawabannya. Soalnya Mas, waktu naik Gitu. pagi itu baru ada chat masuk dan langsung closing sih. Iya, jadi satu ya. Kalau dari sedikit begitu ada yang closing berarti sebenarnya kualitas udah bagus. Jadi Iya, problemnya udah memang spendingnya harus dibenerin gitu. iya. Siapa? Gimana Nah kita itu berharap kita nggak tahu apa-apa. Aduh, kenapa saya mau konversinya sehari 5 yang masuk? Nggak bisa, logikanya itu tadi. Ini di sini udah bener. Ini 21.000 nih. Ya, iya, kalau kita mau dapat dua, berarti kan spending kira-kira 50, 40 sampai 50 lah gitu. Paling nggak iya. per harinya gitu. Kita mau dapat lebih ya udah ini juga spendingnya harus dibenerin gitu. Nah, sekarang kita lihat edit groupnya memang cuma satu. Oke, dengan CPA 27.000. 27.000 dengan sini lebih besar ini. Berarti harusnya dari sisi bidding tidak mengganggu proses penyerapan budget. Situ paham nggak kalimat itu? Tapi kan budgetnya 120.000, Mas. Iya, berarti problemnya bukan dari bidding maksud saya. Oh iya, iya, oke, Saya oke. mau pastikan dulu kan tadi pendekatan apa yang harus kita lakukan. Nah, Iya, sekarang ini dengan ini masuk di akal ini 27.000 walaupun target CPA ya, karena ini juga udah lama. Jadi udah boleh pakai target CPA ya. Artinya ini saya asumsikan nggak ada masalah dengan bidding. Jadi kita abaikan dulu bidding, kita masuk ke level keyword gitu. Keyword lah. Kita coba lihat. Dan nanti penargetan lain saya harus lihat apa lokasinya seperti apa ya yang utama-utamanya atau mungkin ad schedule-nya diklik aja. Terlalu sempit kah atau apa. Nah, workshop, workshop, training, saya coba lihat ya, pelatihan. Nah, dia polanya gini ya. Pelatihan, 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 kursus. Oh, udah segini aja ya. Oke. Nah, kalau saya melihat seperti ini, eh kursus, pelatihan, workshop, apa lagi ya? Kita coba cari tahu ini dulu ya. Ini sebenarnya solusinya kita harus mencoba menaikkan volume pencarian sih. Ya, ini PR-nya nih. Menaikkan volume pencarian. Kita pakai pendekatan ini agar cost lebih maksimal atau spending lebih maksimal. Ya, karena bisa juga dari bidding, tapi bidding saya nggak mau ganggu gugat dulu karena tadi masih di atas dari cost per conversion gitu. Nah, volume pencarian kita harus
bisa menggali ya mencari ide gitu. Pertama kita coba buka tools namanya Keyword Planner ya dari tools tapi nanti klik kanan ya kalau buka di sini. Oh iya. Klik kanan tapi ya Yang tadi di ya. di, bukan bukan di situ sih tools eh, planning ya di atas nah itu bisa nggak klik kanan? Ini ya. Nggak ada di atas nih. Bukan bukan ini nih. Dia tools dulu, lalu planning. Branding. Ini kayak. Nah iya itu. Tapi klik kanan bisa nggak? Oh dia nggak bisa ya, nutup di situ ya. Nah saya tadinya mau mau minta itu gini. Ini dibuka di tab baru. Jadi dari keyword-keyword yang ada sekarang, coba download, lalu masukkan semua ke sini. Mau lihat turunannya gitu. Mau lihat ide lainnya gitu. Coba. Ada, saya udah set keywordnya yang kemarin pakai buat tuh mas. Bentar. Kurang jelas gimana? Ini keyword yang tak pakai di iklan ini tuh udah di save sih mas. Bentar tak. Oh ya udah benar. Kalau udah di save ya udah berarti coba di ini. Ini cuma tak tambahin bawahnya aja. Ini saya nemuin keyword baru kan. Jadi Iya. pas ngecek yang short term tuh kan kemarin ada yang nyari IHC, ada yang nyari Pak Afifi gitu ya. Rencana kalau buat iklan mau tak tambahin itu gitu kan. Keyword yang tadi kopi ya mas sini ya. Iya, Di sini di iya di situ tuh. Nah, itu. Coba dia maksimalnya ada 10. Coba masukin nggak apa-apa. Ya, nggak semua masuk nggak apa-apa. Lalu get result aja. Nah, di sini coba lihat ya, ini bisa di-download juga sebenarnya. Dan coba lihat yang kira-kira belum kita pakai ini ya. dulu ya mas. Iya, mana enaknya? Google Sheet juga enak. Coba scroll dulu deh kalau gitu ini ada berapa keyword ya di sini ya? Paling bawah tuh bisa kelihatan tuh. Oh, 51 ya. Coba tambahkan hipnoterapi deh. Apa pak? Apa mas? Ini nih, tambahkan gini nih, hipnoterapi, belajar hipnotis. Coba tambahkan deh. Diklik. Diklik gitu biar kita coba gali lebih jauh lagi. Bisa tak? Coba get result lagi. Oh, udah sementok ya. Ya, get result lagi lalu download deh. Coba. Nggak terlalu banyak juga ya ininya ya. Oh, iya. Ini kayaknya. Coba. Oh tuh ini tiga, tiga, Mas. Iya, nggak apa-apa itu udah 10 udah habis ya jatahnya. Apa? Bagus ya. Ya, ya download terus. Terus setelah itu coba perhatikan keyword-keywordnya ya. Eh, apakah ada yang belum kita pakai nih, yang masih yang ini, yang bisa kita tambahkan ya? Coba lihat ya.
Ini ya Mas. Ya, nah itu coba lihat ya. Ini kan bisa dilebarin ya kolomnya ya. Terus coba perhatikan yang ada di sini keyword-keywordnya. Coba pilih-pilih yang Ya, yang cocok, yang masih relevan, yang belum kita pakai. tuh, belajar hipnoterapi untuk diri Nah, sendiri. sebenarnya untuk belajar, itu kata belajar sebenarnya menurutku sih coba kelompokan aja dulu ya kayak kita bisa pakai tapi itu levelnya kan memang lebih meluas. Bukankah di sini waktu itu saya jelaskan terkait dengan kayak lingkaran kecil dulu nih, terus ada lingkaran besar. Di sini bukan ya? Iya betul-betul yang Nah, itu mikro. kan udah masuk memang lingkaran besar. Tapi masalahnya lingkaran kecilnya khawatir nggak nyerap budget segitu gitu. Jadi kita coba pancing juga nih dengan lingkaran besarnya. Jadi tetap masukin gitu ya. Kecuali yang gendam-gendam itu jangan. Di situ tadi ada. Tapi selama kata gratis jangan gitu ya. Kalau gratis sudah jelas. Beda kelasnya tuh Mas. Iya, Kelas untuk dukun beda. bener. Udah menjadi dukung tapi nggak mau ini Pokoknya lagi mungkin modal. kita lihat dari yang ini ya Mas, apa namanya, dari ini Mas. Iya, Lihat dari sini juga. jangan jangan peduli dengan ini deh Mas. Oh, berarti tetap fokus sama keyword ya. Iya, fokus sama keyword aja sih. Fokus sama keyword aja. Biasa orang SEO melihat ini karena dia kalau terlalu tinggi susah gitu misalnya. Kalau Google Ads nggak apa-apa, pakai aja. Kita lihat yang namanya pencarian kalau memang kecil itu search volume-nya ada status low search volume nggak bisa jalan juga pada akhirnya kalau memang kecil. Tapi selama statusnya tidak seperti itu aman. Jadi coba kumpulin di Notepad aja Oh, bisa. berarti Dipilih-pilih. itu keyword-keyword yang belum kita pakai ya, misalnya ini kayak referensi keyword gitu ya. Benar. Oh iya, iya. Ya Mas. Oke. Lanjut Mas. Ya, udah. Ada berapa yang kira-kira cocok? Belajar hipnotis langsung bisa tuh. Kita hapus saja kali yang nggak Ya, yang cocok. nggak cocok hapus aja kalau gitu. Biar kita pisahin ya. Nanti yang belajar-belajar coba bikinkan satu ad group khusus belajar. Kalau gitu. Itu aja dulu. Kita coba dulu ya. Ini Belajar ya ya. pendak. Hah? Ya khusus add grup belajar gitu ya Mas ya. Ya, yang dia kan lagi nyari belajar itu tuh satu kelompok. Nanti kita bikinkan ad group belajar gitu. Khusus keyword belajar ya. Iya. Bisa nggak Jadi sih Mas, ditambah add group dalam satu campaign gitu Mas? iya bisa. Iya begitu. Yang saya maksud itu. Jadi kayak satu campaign ada 3 add group gitu. Iya, itulah yang saya maksud. Memang seperti itu. Jadi coba bikin seperti itu. Sehingga nanti ini juga apa namanya pendekatan yang kita lakukan dari sisi ad copy-nya itu kan berarti harus ada kata-kata belajar ya, biar relevan aja gitu ya gitu. Nah, tapi kalau kita mau lebih niat lagi, landing page-nya juga jangan disamakan. Ya, tapi landing page-nya juga disesuaikan. Dia kan tujuannya mau belajar. Jadi lebih soft selling lah, tidak direct selling gitu ya. Jadi kita arahkan dia belajar, misalnya kalau punya, kita bisa minta dia untuk masukin data untuk kita kasih video-video untuk belajar hipnosis nih, hipnoterapi nih, ya kan? Tapi video-video itu
sebenarnya secara tidak langsung mengarahkan dia juga untuk lebih ngerti bagaimana cara kerjanya, bagaimana, tapi diarahkan juga untuk join kelas offline-nya. Kalau saya sih pendekatannya bisa ke arah situ gitu. Kalau mau lebih sesuai lagi gitu. Gimana tadi Mas yang dibedain landing page itu? Harus sesuai Jadi sama gini, keywordnya. gambarannya ya. Kita itu kan keyword itu banyak ya. Keyword tuh Iya, sekarang ya masih sedikit, tapi anggaplah kita dihadapkan dengan 100 keyword. 100 keyword ini kita harus paham intentnya. Intent tuh minatnya. iya, Ya, minatnya orang itu kalau ngetik ini itu apa? Minatnya orang kalau ngetik ini apa? Nah, masing-masing minat ini harus disesuaikan iklannya, ad copy-nya bahasanya ya, dan juga landing page-nya. Karena dua orang itu akan bertemu dengan iklan, terutama dengan landing page utamanya malah. Ya, iklan itu biasanya orang nggak terlalu baca, tapi landing page dia baca. Maksud saya, kalau ketemu dengan orang-orang yang mengetikkan kata belajar, kita harus tahu intentnya dia itu sebenarnya mau belajar. Di mana ada kemungkinan dia itu belum punya pemikiran, oh untuk jago hipnosis harus ikut pelatihannya gitu. Pokoknya dia iya, taunya mau belajar aja, entah mau dari buku kayak entah mau dari apa gitu. Tapi dia punya ketertarikan untuk bisa hipnotis. Itu dulu tuh yang paling penting. Nah, iya. kalau dia mau belajar, dia masuk ke landing page kita, berarti logikanya kita harus kasih resource buat belajar gitu loh. Nah, Isi makanya landing page-nya kita itu, buat Mas. ya gimana? Isi landing page-nya itu berarti ya. Ya, nanti saya bisa kasih tahu juga sih gambarannya gimana isi landing page-nya ya. Nah, tapi di landing page-nya itu ya kita kasih arahan ya agar dia itu mau mengisi form katakan. Ini kalau kita mau explore lebih jauh lagi ya, karena ini kan pasti ada persiapan nih. Ya. Isi, saya mau kasih. Jadi judulnya itu intinya saya mau kasih kamu materi tentang hipnosis ya, tentang belajar hipnosis. Saya mau kasih kirim lewat email. Tolong masukkan data email kamu apa, nomor telepon kasih masukan. Nanti ya kita kasih beneran. Tapi kita bisa punya data dia dan coba memfollow up. Gitu. Artinya ini udah konversi di sininya, tinggal di follow up. Nah, itu pendekatan yang kita lakukan berdasarkan intent tadi. Kalau orang yang sudah misalnya mengetikkan pelatihan hipnoterapi, nanti intentnya udah jelas orang yang memang sudah mau pelatihan. Pasti ada Ya, uang, namanya pelatihan nggak mungkin gratis. Ya, umumnya gitu. Nah, nanti di landing page-nya, ya berarti kita lebih menonjolkan pengalaman kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang sudah berjalan selama ini. Baik itu foto-fotonya, videonya, ataupun testimonial. Jadi, dua intent yang berbeda, pendekatannya berbeda di sini, gitu loh maksud saya. iya, Ada masukan nggak? Coba. Mas Rendra, Ya, kalau misalkan kita bikin, saya agak paham, saya lumayan paham nih maksud Mas Rendra yang kita bikin per grup itunya. Jadi misalkan ya, buat intent. belajar, artinya kita memahami market bahwa dia tuh baru mau belajar, belum tentu mau bayar, misalkan gitu. Berarti kan Mm-mm. di landing page-nya yang berbeda. Bisa Mm-mm. nggak kalau misalkan landing page-nya itu masih dalam satu domain yang sama? Bisa. Domain itu hanya sebuah alamat aja, ibaratnya. Ya, Oke. Domain itu cuma alamat aja. Yang penting adalah bagaimana isi atau pesan atau ajakan atau hipnosisnya gitu. Kita ngajarin hipnosis ya kita juga harus mengerti bagaimana cara menghipnotis orang lewat kata-kata. Lewat kata-kata pasti harus ada relevansi. Iya kan hipnotis itu kan sebenarnya kan pasti menghubung-hubungkan kan, merelevansikan kan gitu. Oh, Ya, biasanya orang terhipnotis tuh karena ya, dia disangkut pautkan dengan apa gitu ya. Itu bisa terhipnotis. Nah, ini pun sama sebenarnya. Makanya ada hipnosis copywriting kan judul buku gitu. Nah, jadi menghubungkan apa yang kita sampaikan di sini dengan intent dia dari awal, dari dia mencari. Kita benar-benar tahu dia itu ada di fase mana dia. Di benak dia ini apa? Dia nyari apa? Kebutuhan dia apa? Masuk kita di situ. Kita ya. kasih sebagai pemberi solusi, tapi ujung-ujungnya gitu loh maksud saya. Iya, ya. Nah, kemarin itu kan Mas Rendra waktu kita pertama kali belajar itu kan kita buat juga nih Mas Wira buat satu
iklan, tapi dengan apa namanya domain landing page yang sama, cuman slashnya beda, tapi isinya sama persis, Isi Ya, memang. itu mah aste banget. Nah, sama aja. jadi yang jadi kayak nggak dua-duanya jadinya Mas yang Mm-mm. salah satu yang muncul gitu. Iya, bener. Harusnya justru adalah kalau kita bicara strategi intent tadi ya, justru isinya kan yang memang berbeda kan, Iya, 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 betul. gitu. Isinya yang Berarti berbeda. nggak apa-apa domainnya sama gitu, Nggak Mas. apa-apa, domain mah orang nggak lihat kan. Justru domainnya samain, justru malah gitu. Ngapain dipisah gitu loh. Oh, domainnya sama, hanya saja untuk landing page berarti kayak maaf, desainnya beda, isinya beda gitu ya, biar Iya, iya. Kan tujuannya kita landing page itu kan asumsinya kan kita sebenarnya berbicara ke mereka kan. oh siap Mas. Kita beli Mas Kita beli 3 domain malah Mas. Ah, karena nggak usah ngapain. kemarin Mm-mm. kelihatannya kemarin udah bikin dua, yang ini kan udah jalan udah lama. Yang Iya. Mm. satu kan ceritanya buat latihan itu kan yang Mas Wira buat, tapi kayaknya kok jadi cuman satu yang naik gitu. Iya, Oh, sebenarnya kalau punya banyak domain itu sebenarnya kan biasanya orang pakai strategi SEO. Misalnya bisa dia butuh beberapa, nggak usah banyak banget lah, misalnya butuh 3 karena banyak nggak dikelola percuma juga. Misalnya, ya kan? desain dan isi ya Mas ya. Slice nggak apa-apa, satu Iya, domain. iya. Kalau kita dari kebutuhan iklan begitu. Ceritanya kan kami mau jadi penguasa market, Mas. Iya, Nggak ada boleh. online, Mas. Iya, Untuk boleh. Nggak ada salahnya sebenarnya mau begitu. Tapi ada tahapannya gitu maksud saya. Itu kejauhan, udah jauh gitu. Tapi hal-hal yang ininya belum bener gitu. Ya, Kejauhan. itu ya kejauhan. visionya Mas Wira udah visioner banget tuh. Wah, mau Nah, mendominasi market gitu, udah bagus gitu. Mau langsung beli tiga Mas karena mikirnya jangan-jangan mungkin alasannya karena domainnya sama gitu. ibarat gini Mas, baru pertama kali latihan boxing mau jadi jagoan Mas. Langsung Iya, satu RT. gol gol utamanya nggak apa-apa lah itu gol jangka panjang. Yuk kita dominasi, ayo. Saya siap Dominasi. temenin, saya siap kasih panduannya gitu. Tapi nggak mungkin lompat ke sana tanpa menyelesaikan problem-problem yang ada gitu. Kita Ya, ya, ya. serapannya aja masih begini gitu. Bahkan sekarang sekarang itu kita bahkan jangan dulu pusing konversi kenapa begini. Ya konversi begini karena ini gitu. Karena ada struktur yang belum dirapikan. Kita rapikan dulu ke sini, baru nanti bertahap. Kalau ini udah rapi, belum terus konversi juga masih jelek, nanti saya bergeser lagi. Kenapa nih? Tapi jelas gitu. Kita udah effort di sini. Oke, satu Iya domain. kan? Gimana si cewek itu mau ini kita belum menghipnotis dia nih. Itu kan udah salah juga. Kita mau mengharapkan tapi kita tidak effort ke dia. Memberikan apa? Nah, jadi effortnya apa dulu nih? Benahi dulu ini tahapan-tahapannya gitu. Kalau masalah, aduh saya nggak punya waktu untuk bikin landing page, nggak apa-apa, sampaikan aja. Itu sebuah problem. Tapi jangan jangan mau ujungnya bagus tapi aduh nggak mau ngelakuinnya gitu. Ya nggak apa-apa ya. Problem itu nanti solusinya belum tentu sih. Kalau menurut saya Mas Wira bisa selesaikan sendiri atau Mbak Rika juga bisa selesaikan sendiri belum tentu, ya kan? Bisa saja kita juga bisa pakai resource lain atau bayar orang bikin atau apa. Tapi itu bagaimana caranya kita memang bisa menguji untuk membuat landing page yang sesuai dengan minat. Gitu ya. Karena kalau ngikutin tadi, keyword yang tadi itu sebenarnya udah relevan sih semuanya. Cuman menurut saya kayaknya harus mencoba diperluas nih gitu. Itu aja sih. Berarti Mas, kan anggaplah Mas, ini kan udah ada keyword yang berjalan gitu Mas dari iklan yang lama. Kalau Iya, kita di tengah-tengah iklan jalan ini kita tambahin keyword yang baru-baru, istilahnya boleh. Emang bisa ya? iya Nggak bisa ngaruh, dong. nggak maksudnya nggak berpengaruh ke performa iklan jadi lebih buruk gitu, enggak ya? Kan kan memang ada fase pengembangan gitu, Oh, Mas. siap, siap, siap. Iya, ada fase pengembangan si campaign itu sendiri Siap gitu. Mas. Proses naik turun itu sebenarnya sebuah proses kayak pembelajaran ya kayak kehidupan lah, pasti ada. Kalau hitungan minggu ke minggu mah mungkin kita lagi agak males, lagi semangat kan gitu. Tapi kalau kita lihat evaluasi tahun ke tahun, yang penting diri kita income-nya naik gitu loh, udah aman gitu.
Ya kan? Nah, itu berarti sukses gitu. Sama kayak campaign gitu. Sebulan kalau campaign mah masa selawanya. Sebulan dari bulan ke bulan bagus. Tapi hitungan hari-hari ada naik turun Siap, siap. gitu. Nah, Nggak Mas mungkin mulus ke atas terus. ini kita sampein kendalanya sih tentang desain landing page karena Iya, kan kita buta banget tentang desain. Terus kemarin kita sempat nyari pihak ketiga juga buat bantu desain. Cuman karena di domain ini pakai Berdu berdu, dan Hmm. yang desain biasanya pakai pakai WordPress. WordPress, Nggak salah. buruk lagi kita. Dia, Oh, dia Lagi nggak bisa katanya Mas. kita mau ngedesain landing page tuh kayak mikirnya kita nih nggak seni gitu loh, Mas oh Rendra. iya. Tapi Merekomendasi kalau dia bayar berapa ya untuk ini ya? kemarin tiga itu ratus nawarinnya ya 400 397 lah lima Mas. ratus ribu. 400.000. Iya, murah sih sebenarnya kalau dia ini ya sebenarnya. Cuma dia Mm-mm. nggak Nggak terbiasa pakai pengalaman. berdu, bisanya pakai WordPress katanya. Sebenarnya sih Ya. masalah berdu atau ini sebenarnya kan bebas ini aja ya maksudnya ya memang kalau desain ya. Tapi kalau Mas Wira sebenarnya udah terbiasa kan berdu kan? Iya, betul Mas. Bukan bukan malah nyeting Langsung itunya noleh saya terbiasa Mas. berdu, tapi di Hmm. ngedesainnya kan nggak biasa kita Mas. Benar-benar Oh, benar-benar tapi kalau kalau desain itu sih menurut saya standar aja sih. Kalau desain ya, karena ya gini, kalau Hah? apa kalau nambah-nambahin itu ya bisa Mas, cuma kan kendalanya itulah Mas di Pengennya tuh yang good iya looking dia gitu nih Mas. Mas. Iya ya. Penting tampilan Mas. Eh, Ya udah gini aja. Nanti ini bisa bisa jadi catatan lah. Kalau misalnya memang tetap pakai Berdo ada desain bagus, ya kita cari aja. Tetap ini bisa bisa cari kan di komunitas orang kayak website gitu ya, komunitas belajar website ada tuh pasti. Tapi yang biasa pakai Berdo sih sebenarnya digital marketing ya, digital marketer ya, yang apa namanya eh, pengiklan kayak gitu gitulah. Nah, itu Ya biasa pakai Berdo tuh. kan kami Eh, pengiklan Mas. Sebelumnya dipakai buat meta Mas, makanya Iya kemarin banyak iya. pakai berdu gitu. betul Mas. 3 domain kami Mas. Nambah yang baru. Hmm. Jadi 4. Iya iya. Ya udah itu jadi catatan juga deh nanti kalau gitu sekarang coba biar tidak terlupakan ya kita bikin struktur yang baru coba masukkan dulu nih keyword-keyword belajar nih ke dalam ad group baru ya. Khusus belajar Mas. Ya coba belajar dulu nanti kita lihat lagi ada tema apa. Bentar, Magari. bentar. yang ini Mas. Buat campaign baru berarti Mas. Ah, Oh, saya ke ini ke mute ya ke ini Kemana? ke campaign ke Kemana Mas? campaign Campaign ya campaign kan di situ ada ad group. Oh ya, bentar. Nah, Udah. Ya. di sini kan ad groupnya ini tulis aja general dulu lah biar bisa membedakan ya. Nanti di sini bikin lagi ad group belajar gitu. Ini ad group general yang satu. Ad group belajar isinya keyword-keyword yang berkaitan dengan belajar hipnosis tadi gitu. Bukan Oke. bukan enggak dicari gitu. Si mana kampanyenya yang ini kan diklik.
Nah, ya ini kasih judulnya belajar gitu aja. Nah, di sini keyword-keyword yang belajar tadi mana nih? Masukin di sini, di bawah, sebawahnya lagi. Ini ya Mas, Ya, di sini. yang khusus belajar kan ya? Iya, benar. Nah, tapi eh belajar hipnosis untuk diri sendiri, belajar hipnosis. Oh, ya nggak apa-apa begitu. Udah, nggak apa-apa kita mainnya di broad dulu aja deh kalau gitu ya. Scroll bawah. Ini diisi Mas, final, Nggak di situ, nggak usah. save and continue ya. Iya, save and continue. Mati lah ya. Dan Mas, Iya atau save and continue. Kita harus kita. Nah, kita akan buatkan iklan tapi yang kata-kata belajar. Ya, belajar hipnosis. Bisa hipnotis dalam 1 hari atau berapa hari gitu coba. Kata-katanya ya disesuaikan. Bayangkan orang niat mau belajar, kira-kira apa yang kita mau sampaikan ke dia gitu sih. berarti Enggak, ini minimal setengahnya lah coba isi ya. Ada 5 headline lah. Kalau belum bisa semua. Atau tanya ChatGPT gitu. Kenapa? Enggak, tanya aja GPT. Intinya kita minta ChatGPT untuk membuatkan headline ya yang temanya belajar hipnosis, dan hipnoterapi gitu ya. Headline-nya jelaskan, headline-nya panjangnya tidak boleh lebih dari 30 karakter, sebanyak 15 sebanyak 10 headline, nanti sisanya kelebihan-kelebihan kita atau sebanyak kalau tidak 10 ya 12 headline lah. Nanti tiganya itu unique selling point ya. Gitu. Karena kan totalnya ada 15 headline gitu. Jadi ceritakan ya, nulis ke ChatGPT-nya juga tulisannya yang biasa, jangan yang huruf besar dikiranya marah kita. Iya. Jadi si ChatGPT itu Sensitif. makin kalau kita sering pakai, dia makin paham kita tuh. Betul. Kita lagi kayak kita kesannya lagi apa gitu ya. Kayak punya rasa dia. Dan semua histori percakapan kita dengan ChatGPT itu dia pahami gitu. Jadi makin lama makin paham. Nah, nanti silakan tinggal dibuatkan ya. Nanti kalau udah cocok, ya ada sedikit nggak apa-apa. Tapi kan udah ada idenya. coba ini ya. Ya, nah itu terlalu pendek tuh. Terus hipnotis. Coba ada Oh, nggak panjang-panjang karakternya? 15 karakter. Oh, bukan 15 karakter, 15 headline dengan panjang tidak lebih dari 30 karakter. Itu pendek kan? 15 karakter. 15 karakternya Mas. 30 30 karakter. karakter tapi 15 headline. Oh ini. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek begitu. 15 karakter. Ya dia. Oh. Nah, bikin deh. Sampai 12 lah kopi, pilih lah dari 12 situ lah. Belajar ya nggak apa-apa itu yang lebih lebih tapi ya adalah beberapa yang tidak ada kata belajar boleh lah. Tambahin yang belajar-belajar dulu tuh biar sesuai. Tambahin yang belajar-belajar.
Nanti description-nya juga ya. Kalau di Minta sini, minta buatin aja. kalau di sini apa Mas bagusnya? Ya kalau itu belajar hipnosis aja udah. Sama juga itu udah belajar hipnosis ya. Ini aja biar nggak berulang ya. Eh Pelatihan gitu. Enggak. ya tulis aja misalnya jago hipnoterapi gitu aja lah. Udah lah. Resmi aja maksudnya. Resmi. Nggak selalu harus keyword lah. Kan pelatihannya per hari hitungannya kan. Iya. Satu satu hari dia satu satu hari paham bisa nggak tuh? Satu hari paham hipnoterapi atau hipnosis gitu bisa nggak? Cukup nggak? Satu hari paham. Nah, gitu. Gitu aja tuh. Boleh juga tuh. Berarti yang ini kita ganti pakai yang belajar-belajar ya Mas ya? Iya. Itu yang mana? Itu yang baru kan? Yang tadi ya? Iya. Belajar Iya. belajar. Hmm. Oh, keren. Itu jangan jangan terlalu sama juga sih. Jangan jangan sama tuh. Terlalu mirip-mirip jangan jangan juga. Agak-agak beda aja. Agak di mix juga nggak apa-apa. Soalnya kalau cuman belajar depannya belajar semua sih terlalu mirip sih. Iya. Agak sedikit ada variasinya juga. Dibuat ada variasinya juga. Kalau untuk kolom headline ini kita kita maksimalkan habiskan Mas atau gimana? Apanya? Kan ini ada bisa kita tambahin kolom ini nambah kita habisin atau cukup ini aja? Sebenarnya maksimalkan sebenarnya. Butuh dimaksimalkan. Tapi ini jadi PR lumayan nih sebenarnya nih landing page nih. Tapi nggak apa-apa lah, coba dulu inilah. Yang penting saya bisa coba bantu untuk naikkan dulu si itunya biar naik konversinya. Bisa dinaikkan dulu spendingnya.
Udah nih, udah mas, udah kecentang ini di sini. Iya, Lanjut ya. lanjut. Nah, itu kan lagi dikit doang sih sebenarnya description tuh udah good tuh. Description doang yang belum centang tuh tinggal dikit lagi bisa excellent tuh maksimal. Gambar-gambar dimasukkan juga di bawah gitu. Itu udah bagus. Ini. Ya, Udah mas. ya, udah ya. Ya udah itu di save and continue aja tuh. Nanti saya akan coba kasih ini aja, habis selesai kelas ini, saya kirimkan panduan untuk nyusun ini ya, apa namanya? eh landing page gimana? Iya, Boleh, 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 gimana Mas. mas? Saya buatkan ininya apa namanya? Ya, Panduannya, susunannya. Mas. hitungannya. Kira-kira berikutnya mas. Wah, kalau itu butuh itu harus harus ada biaya tuh, mahal, lama. Buka tender deh, Wira. Kalau mau lengkap butuh waktu. Ya, saya buatkan panduannya dulu, coba dulu lah. Mas, boleh mas. Nah, niatnya kan belajar biar bisa, biar ini gitu. Coba selain abis ini saya luangkan waktu lah sejam ke depan abis ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak terkait ini dulu? Hmm. Udah catat ya, ini problemnya catat. Jadi kita evaluasi gitu. Minggu depan ya kita harus bisa naikin itu spendingnya, naikin spendingnya, eh, konversi ya pasti naik lah gitu. Ininya mas apa namanya? Berarti budget biarin segitu dulu gitu mas. Budgetnya segitu dulu aja. Oh ya. Karena segitu juga kan belum keserap gitu. Mm-mm. Tugas kita serapin dulu budget, habis serapin budget semua, konversi naik karena budget terserap, biaya akuisisi sama pun itu udah menaikkan leads masuk. Kalau udah kondisinya stabil, naikkan lagi budgetnya, itulah scale up gitu. Hmm. Jadi makin lama leads yang datang makin banyak gitu. Untuk add group ini kan tadi kita udah buat belajar. Kalau kita mau menurut Mas Rendra kita tambahin nggak lagi add groupnya? Misal tadi kan yang pesan. Boleh, yang penting perhatikan intent, pahami intent, kata kuncinya di situ ya. Kalau menurut kita nih intentnya beda nih, orang kayaknya kalau mengetikkan ini arahnya ke sini. Bikinkan ad group yang berbeda deh, gitu sarannya. Biasanya orang kalau kalau biasanya gitu Mas ya, biasanya orang nyari pelatihan hipnoterapi, kursus itu biasanya yang Iya, itu yang pendek-pendeknya kan, keyword-keywordnya kan. Mas Rendra, berarti Hmm. kalau kita buat satu campaign, misalkan di satu campaign itu ada 3 ad group, Iya. berarti masing-masing ad groupnya itu bagusnya memang landing page-nya beda kan untuk bisa ngukur Iya, konversinya. emang bagusnya gitu. Iya. Biar tahu, jadinya misalkan ada WA yang masuk ke CS, kita tahu itu dari ad group yang mana gitu ya. Iya, dan sebenarnya selain itu juga memang biar menyesuaikan dengan minat gitu. Iya, Dengan iya, minat iya. orang itu sih yang lebih penting tuh, menyesuaikan itu. Iya, iya, berarti iya. PR-nya itu landing page ya, Mas. Kalau Memang. desain Canva bisa nggak sih Mas bikin landing page pakai Canva gitu Mas? Waduh, kalau daripada Canva itu nggak rekomen sih saya sih. Daripada Canva sih mendingan kayak yang yang lokal itu sebenarnya termasuk itu juga kan lokal ya sih. Apa yang pakai Berdu, S- Iya, Skalev ya itu lokal juga tuh. iya, iya, Itu iya. menurutku sih simple sih. Siap, siap, Ya, Mas. yang penting udah paham apa yang mau ditulis ya copywritingnya udah tahu. Iya, iya, iya. Kalau udah tahu copywritingnya sih harusnya nggak.
Ngerjainnya nggak susah sih itu, tinggal ini aja, biasain aja. Kan Iya, klik-klik itu kan, iya betul. maksudnya udah nggak Oh, bukan untuk coding. lihat yang kita buat tadi di mana, Mas? Apanya? Iklannya ya di sini iklannya. Eh, Ya, tapi di atasnya pilih dulu add groupnya. Ini nih close dulu nih ketutup ya. Nah, di sini pilih campaign-nya dulu, nanti pilih add groupnya, baru fokus ke situ dia ininya. Nih add groupnya. Tadi kan add groupnya mana? Nah, Oh, belajar gitu. oh ini yang kok satu. Oh iya iya. Iya, berarti dua, dua ad group. Iya. Nah itu. Lah, kok nggak ke ini? Iya, Aduh, iya, kok nggak ke publish tadi? iya udah Mas. Mana dia? Nih, Oh, udah, bawahnya belum ke save and continue. udah. Ah iya, kaget saya, nggak ada. Nah gini ya Mas. Apa ya? Ya, ya nggak apa-apa gitu dulu aja. Tapi nggak kebaca di sini. Enggak, karena belum. Coba refresh lagi. Ya, reload lagi. Sekarang nggak kebaca. Berarti kalau mau tambahin ad group satu lagi bawa bisa ya Mas ya? Bagus ya? Bisa, nanti pahami intennya ya. Iya. Pahami dulu intennya, kuncinya di situ. Gimana? Mas, kalau kalau Google Ads nih Mas, kalau nggak ada orang yang search itu ya, apa kuncinya itu orang yang nyari itu Mas. Kalau Iya, kalau nggak ada orang search, nggak nggak ada orang ada. search ya mati Google. Astaga. Ya, Mm-mm. Udah nggak ada lagi orang yang pakai Google ya, nggak ada lagi Google Ads sudah pasti. Ya, tapi selama ini kan masih banyak. Tenang. Nah, gitu. Coba mana? Belum muncul. Si loading. Coba refresh lagi deh. Deh, tadi kan udah. iya kan? Beda akun kali ini. Enggak. Enggak sih. Coba coba ke sini lagi tadi, Mas. Oh iya, ini manajer. Coba masuk sini lagi coba. Nah, yang ini ya tadi ya. Yang belajar ya. Ya. Oh itu dia tuh udah muncul. Nah, coba masuk ke ads-nya coba. Ya, bisa klik di sini, bisa klik ini.
di campaign. Iya kok nggak ada ya? Ayo klik. Nggak bisa. Lemot. Ini kan ya tadi udah tak save and continue nih, Mas. New add group, belajar. Iya, scroll bawah coba. Scroll bawah. Ini belum ini. Agak agak lambat tadi nih. Coba save and continue. Save and continue atau done dulu boleh. Sama aja sih. Nah, tunggu. Jangan lu ke halaman lain. Sini dulu kita tunggu loadingnya. Balik sih, ya harus tetap dari sini. Kan berarti. Ini udah, nggak ada yang merah. Ini udah. Ini kali, nggak apa-apa kan? Kok merah ya? Coba klik edit edit dulu. Kalau merah gitu harus ada yang dirubah sih. Ya, Coba dari atas ke bawah pelan-pelan Mas lihat ada yang merah apa? Nah, pelan-pelan coba. Ada nggak? Pelan-pelan ke bawah. Terus terus ini mungkin karena kosong. ya ya nggak apa-apa sih sebenarnya nggak bukan masalah itu sih. Terus nggak ada Mas, langsung pilih submit lagi Mas. Submit lagi. Tunggu. Dibalikin sini, Mas. Kok muter-muter ke sini sih? Tunggu. Lambat Tuh, Dibalikin sini. nggak ada sih, nggak ada problem ini. Tinggal di submit aja. Udah. Iya. Cuman aneh kenapa masih nolak? Submitnya mana? Udah dibalikin. Kosong tuh bisa. Ya kan? Nggak ada masalah kan? Nggak ada merah-merah. Kenapa bisa di sini? Oh ini kali. Ah, tetap tetap ini harus bingung sih ini aneh. Itu belum belum ke submit itu. Iya. Tapi kalau mau ini aman kan kata-katanya nanti hilang nih kalau di refresh takutnya. Ini entah koneksi atau laptopnya lemot ini mah. Oh, Jangan jangan. Biarkan ada refresh.
Nah, ini nggak bisa nih Mas. Ya itu udah aman aman amankan aja. Nanti coba bikin lagi Udah, kata-katanya situ. udah muncul Mas. Bisa Udah coba buka ads-nya, muncul. coba. Ini. Ya, coba. Ya buka itunya belajar. Terus masuk ke ini, masuk ke ads. Coba. Nah, ini. Udah. Nah, ya udah itu masalah teknis di situ aja lah, ya. Oke, Ya. paling itu dulu ya. Saya siapkan dulu ya. Ya, Nanti saya kabarin di grup ya untuk panduannya ya. iya Mas Rendra. Oke, makasih ya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Rendra. Ya.